Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, dia akhirnya tiba di sebuah bandara. Melihat sebuah pesawat yang di landasan pacu, Ani berpikir bahwa kali ini anaknya sudah diselamatkan. Namun saat dia mendekat, dia baru menyadari, ini sebenarnya adalah pesawat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di dalamnya sama sekali tidak ada yang bisa digunakan. Tapi wanita itu tidak berniat menyerah dalam mencari bahan. Dia mencari lama dan hanya menemukan sebuah ember dan sebuah pemantik api. Melihat pemantik api ini, wanita itu segera berpikir untuk bertahan hidup. Terlihat dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan melemparkan sebuah ban ke pesawat, lalu menyalakan api untuk membakarnya. Ternyata, dia berencana memanfaatkan asap tebal untuk menarik perhatian tim penyelamat. Kemudian wanita itu tidak berhenti lama, karena anak laki-laki berusia 1,5 tahun miliknya masih terjebak di mobil. Karena suhu tanah saat ini mendekati 40 derajat, dia harus cepat kembali untuk menyelamatkan anaknya yang terjebak di dalam mobil. Jika tidak, anaknya akan cepat terbakar menjadi daging kering karena suhu tinggi. Setelah itu, wanita itu dengan cepat mengisi air ke dalam ember, lalu kembali ke posisi mobil. Tak disangka ketika dia kembali, tiba-tiba menemukan anak laki-lakinya di dalam mobil sudah pingsan karena dehidrasi. Saat itu, Ani panik tidak tahu harus berbuat apa. Melihat anak laki-lakinya tidak merespon panggilannya, Ani segera memanjat atap mobil tanpa berpikir panjang. Dia menuangkan seluruh air ke atap mobil, ingin menggunakan cara ini untuk menurunkan suhu di dalam mobil. Namun ini sama sekali tidak berguna. Melihat anak itu di dalam mobil tidak kunjung sadar, wanita itu memutuskan untuk mencari sedikit kayu kering dan menyalakannya, kemudian mengarahkan asap ke ventilasi mobil yang pintar. Dia pikir cara ini akan membuka pintu mobil pintar, tetapi tidak disangka justru merusak ventilasi. Dalam keadaan putus asa, Ani hanya bisa menuangkan sisa air yang ada, mencoba memadamkan asap tebal yang mengepul. Dalam kemarahan, Ani mengambil kunci pas dan memukul mobil dengan keras, tetapi mobil itu terbuat dari teknologi nano. Dia terus menghantam, tetapi bodi mobil tidak mengalami apa-apa. Saat dia benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan, dia tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki di dalam mobil tampaknya tidak bergerak, mengira bahwa anak itu telah mati karena terpapar sinar matahari dalam suhu tinggi. Tak disangka, saat itu tangan anak laki-laki itu tiba-tiba bergerak sedikit. Hal ini segera menyalakan harapan dalam hati Ani. Namun, belum sempat bersukacita selama 2 detik, seekor anjing liar yang lapar tercium bau manusia dan menerkam. Dalam keadaan terpaksa, Ani terpaksa bersembunyi di bawah mobil, tetapi anjing liar itu tidak berniat membiarkannya. Ia menggigit kaki Ani. Dalam situasi genting, Ani terpaksa melawan dengan kuat, dan akhirnya berhasil mengusir anjing liar itu. Namun, tindakan kuatnya barusan juga membuat mobil tergelincir. Melihat mobil itu hampir tergelincir ke tebing, Ani terpaksa berlari untuk menghalangi dengan tubuhnya. Tetapi dengan beratnya yang kurang dari 50 kg, bagaimana dia bisa menghentikan mobil yang beratnya beberapa ton? Untungnya pada saat ini, mobil terjepit oleh sebuah batu, sehingga tidak menyebabkan bencana. Namun demikian, Ani masih tidak berniat untuk menyerah pada usaha membongkar mobil, karena jika tidak bisa membuka mobil, anak laki-lakinya akan benar-benar menjadi daging kering. Melihat ke tebing di dekatnya, wanita itu tiba-tiba terlintas sebuah ide berani.